Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data atau SMBD bersama saya dosen pengampu Anda semua, Irfani Filah. Kesempatan kali ini kita akan membahas di pertemuan 9 mengenai konsep dasar dan proses normalisasi, di mana subpokoknya bahasan yang akan kita simak pada materi kali ini adalah pengertiannya, tujuan normalisasi, kemudian ada dependensi dan tahapan normalisasi. Nah, konsep normalisasi ini, suatu rancangan database itu disebut buruk jika terdapat beberapa fakta yang seperti berikut ini. Pertama, data yang sama tersimpan di beberapa tempat yang berbeda. Yang kedua, tidak mampu untuk menghasilkan informasi tertentu. Yang ketiga, seringkali terjadi kehilangan informasi. Kemudian yang keempat, selalu terjadi duplikasi data atau pengulangan yang menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan sehingga serta timbulnya null value, tidak ada nilai. Nah, fakta ini disebabkan oleh apa? Ya, fakta-fakta ini disebabkan oleh adanya anomali. Anomali ini disebut sebagai penyimpangan atau kelainan. Disebut juga sebagai penyimpangan. Nah, sebelum masuk kepada proses normalisasi, perlu kita pahami dulu pengertian dari normalisasi database itu seperti apa. Normalisasi ini merupakan proses untuk memperoleh sebuah database dengan struktur yang baik dengan cara menerapkan sejumlah aturan pada setiap tabelnya agar ruang penyimpanan menjadi lebih efisien. Nah, misalnya di dalam tabel itu kita tentukan berapa karakter yang boleh ada di dalam satu field atau berada di dalam satu atribut. Nah, itu sudah sangat menentukan penghematan ruang penyimpanan. Nah, istilah normalisasi ini bisa juga disederhanakan menjadi memecah relasi menjadi beberapa tabel untuk mendapatkan database yang lebih optimal. Baik, jika ada kata normalisasi, tentu saja ada kata yang tentu saja berhubungan dengan tidak normal. Jadi perlu adanya normalisasi karena ada sesuatu yang tidak normal. Seperti apa tidak normal itu di dalam database? Maka silahkan Anda semua menyimak materi ini dengan cermat ya. Tujuan normalisasi basis data itu yang pertama untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Nah, jika Anda semua sudah terbiasa di dalam mengolah data-data, misalnya data-data perkantoran atau data-data penjualan, itu secara manual itu akan disadari atau tidak, itu akan ada seringkali terjadi adanya duplikasi data. Sehingga inilah yang disebut dengan redundansi atau duplikasi data. Nah, adanya normalisasi basis data ini untuk mengurangi masalah-masalah yang seperti itu. Tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data berada pada tabel yang tepat. Jadi setiap data value yang dimasukkan itu datanya itu sesuai dengan tabel yang dimasukkan. Maksudnya setiap tabelnya itu memiliki nilai yang tepat. Jadi begitu, misalnya seperti ini. Jadi tidak ada data mahasiswa yang kemudian salah dimasukkan ke tabel dosen seperti itu. Karena di dalam basis data yang normal, dosen itu mempunyai ID sendiri dan mahasiswa itu mempunyai ID sendiri. Jadi tidak ada data yang salah masuk ke dalam tabel yang tidak seharusnya. Nah, jika data di dalam database itu belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan anomali atau modification anomali, kemungkinan yang merugikan. Yang pertama, insert anomali, yang kedua ada delete anomali, dan yang ketiga ada update anomali. Insert anomali itu adalah situasi ketika memasukkan beberapa jenis data secara langsung
yang tidak memungkinkan. Delete anomali itu situasi di mana penghapusan data yang tidak akurat. Misalnya ketika menghapus sebuah data namun data yang lain itu ikut terhapus. Nah, ini tentu saja akan mengganggu sebuah sistem. Yang ketiga ada update anomali. Situasi ini di mana inkonsistensi terjadi pada nilai data ketika dilakukan pembaharuan. Misalnya, data yang diubah ini tidak sesuai dengan data yang diperintahkan. Misalnya harus merubah alamat si A, tapi yang terupdate atau yang alamat yang terubah itu malah data si C. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah anomali yang terjadi jika data di dalam sistem itu tidak dilakukan normalisasi. Nah, normalisasi ini memiliki juga keuntungan dan kerugian di dalam penerapannya. Keuntungan kerugian ini lebih kepada kelemahannya ya. Nah, keuntungan dari normalisasi ini yaitu mengeliminasi modification anomalies yang tadi ya, kemungkinan-kemungkinan anomali tadi. Yang kedua, mengurangi duplikasi data. Nah, ketika mengurangi duplikasi data, yang efeknya adalah maka mengeliminasi masalah data yang terintegritas dan space penyimpanan menjadi lebih hemat. Nah, kelemahan dari normalisasi ini adalah SQL query-nya itu akan lebih rumit, terutama untuk mengakses data dari banyak tabel. Dan data DBMS-nya itu, database manajemen sistemnya itu, atau sistem manajemen basis data akan berjalan lebih lambat karena perlu kerja yang sangat ekstra. Ini adalah tidak bisa disebut kerugian juga ya, tapi ini hanya sebagai kelemahan. Kelemahan dari penerapan normalisasi basis data. Selanjutnya kita perlu mengenal juga dependensi normalisasi. Nah, dependensi ini merupakan konsep yang mendasari normalisasi. Dependensi ini menjelaskan nilai suatu atribut lainnya. Jenis dependensi ini ada dua, yaitu dependensi fungsional dan dependensi transitif. Dependensi fungsional itu misalnya bisa dilihat setiap atribut X mempunyai dependensi fungsional terhadap atribut X jika dan hanya jika setiap nilai X berhubungan dengan sebuah nilai Y. Nah, ini jika disimbolkan ke dalam penulisan matematikanya, notasi matematika seperti ini. X, jika hanya jika X, setiap nilai X berhubungan dengan sebuah nilai Y. Kemudian ada dependensi transitif. Kondisi dependensi transitif ini jika atribut A terhadap X terjadi bila yang pertama Y memiliki dependensi fungsional terhadap X dan Z memiliki dependensi fungsional terhadap Y. Oke, jadi ini secara konsepnya ya, mungkin ini akan Anda sangat pahami, istilah ini akan dipahami ketika sudah mempraktekkan normalisasi database-nya ke dalam bentuk SQL-nya seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh anomali. Ini contoh delete anomali. Perhatikan tabel ini. Tabel ini disebut dengan tabel equipment repair. Nah, bisa dilihat penjelasannya. Misalkan kita menghapus data dengan repair number-nya 2100. Yang ini ya. Menghapus data repair number yang ini, 2100. Data yang terhapus bukan hanya data tentang repair saja, tetapi data tentang mesin juga akan terhapus. Ini ya, mohon maaf ada sedikit. Nah, jika kita menghapus data yang kita menghapus repair number nomor 2100 ini, yang terhapus bukan hanya ini, tetapi acquisition ininya juga, price-nya juga akan terhapus, 4750-nya. Ini juga akan hilang. Nah, ini adalah contoh dari delete anomali. Nah, dari kasus ini,
ketika kita menghapus satu baris pada tabel tersebut, kita akan kehilangan dua fakta sekaligus, yaitu machine dan repair-nya. Ini karena struktur tabel ini memaksakan kejadian ini harus terjadi seperti itu. Nah, inilah kenapa normalisasi database itu perlu. Ini adalah contoh dari anomali delete normal. Selanjutnya, untuk insert anomali. Nah, seperti pada tabel tadi, penjelasan pada tabel equipment tadi, misalkan kita ingin memasukkan data repair untuk memasukkan data selain yang diperlukan. Misalnya data repair yaitu repair number, repair date, dan repair amount. Juga perlu data machine yaitu item number, tipe, dan acquisition cost. Artinya ketika kita hanya perlu memasukkan data tentang satu entity atau satu entitas, maka kita diharuskan memasukkan data tentang entitas lain. Entitas tentang mesin itu sendiri. Jadi karena kondisi struktur tabelnya memang mengharuskan kita untuk melakukan demikian. Ini anomali. Mungkin agak kurang dipahami ya, tapi saya rasa ini kalau sudah dicontohkan ke dalam contoh kasus, saya yakin Anda semua akan mudah mengerti ya. Oke, selanjutnya ini dilihat pada tabel ini lagi, contoh anomali update. Penjelasannya ini pada tabel equipment repair. Tabel ini, misalkan kita akan mengubah data atau update, misalkan kita akan mengubah data baris terakhir menjadi seperti tabel ini. Nah, terlihat bahwa drill press memiliki dua nilai acquisition cost yang berbeda. Lihat. Drill press ini memiliki dua nilai yang berbeda. Nilai drill press-nya ini di acquisition cost-nya 3.500, 3.500, 3.500, dan nilai yang lainnya adalah 5.500. Nah, ini adalah dari ini saja sudah terlihat anomali. Terlihat kepincangan seperti sesuatu yang tidak normal. Ketidaknormalan itu bisa terlihat di sini. Untuk tipe drill press saja nilainya bisa ada dua seperti ini. Harusnya untuk inilah tujuan dari menormalisasi database. Baik, sebelum kita melakukan proses normalisasi, perlu kita tahu bahwa tahap-tahap normalisasi itu adalah seperti yang Anda lihat pada slide ini. Yang pertama, ada yang disebut dengan bentuk tidak normal. Nah, misalkan ada data-data dari data manual, data yang di lapangan, silahkan dibuatkan dulu ke dalam tabel yang biasa, dalam bentuk tidak normal, lalu kemudian bentuk diterjemahkan atau dikonversi ke dalam bentuk satu NF, satu normal pertama, kemudian normal kedua disebut juga 2NF, bentuk normal kedua, lalu kemudian bentuk normal ketiga. Kadang-kadang di dalam melakukan normalisasi data, tidak hanya cukup pada bentuk normal pertama. Paling maksimal itu biasanya, paling minimal itu terjadi di bentuk normal kedua, dan biasanya yang sering terjadi normal ketiga itu bentuk normal ketiga sudah ditemukan normalisasi yang sesuai atau yang optimal. Lalu kemudian ada jika pada normalisasi di bentuk ketiga itu tidak cukup, maka dilakukan proses yang selanjutnya, yaitu bentuk BCNF seperti apa. Lalu dilakukan normal bentuk BCNF-nya, lalu ada juga disebut sebagai bentuk normal yang keempat. Jika telah terpenuhi bentuk BCNF-nya dan tabelnya tidak memiliki multi-valued attribute. Lalu jika pada bentuk keempat belum normal juga, nah ini bentuk yang terakhir adalah bentuk 5NF, bentuk normal kelima, dengan kondisi yang dijelaskan seperti yang Anda lihat pada slide ini. Selanjutnya, nah kita
beralih ke pembahasan tahapan desain. Nah, praktisi database seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kebanyakan menganggap bahwa tingkatan normalisasi itu hingga sampai BCNF atau 3NF saja. Normal BCNF sampai normal yang ketiga. Nah, ini dianggap sudah cukup untuk meminimalisasi masalah di dalam desain database, baik itu redundansi atau lossless atau dependency atau anomali. Itu sudah bisa mengatasi masalah-masalah seperti itu, cukup dengan pada tahap yang BCNF sampai ataupun pada tahap yang normalisasi ketiga. Perhatikan pada slide ini, yang harus dilakukan ketika melakukan normalisasi database, yang pertama itu menghapus atribut yang memiliki nilai yang sama dan berulang, multi-valued dan berulang itu. Yang kedua, bentuk normal kedua itu yang perlu perhatikan hapus partial dependency-nya. Hapus data-data yang memiliki ketergantungan nilai. Lalu kemudian beralih ke, jika pada bentuk kedua normalisasi belum terpenuhi, database-nya belum normal, maka dilanjutkan pada tahap yang ketiga. Prosesnya ini untuk menghapus transitive dependency. Kemudian setelah tahap normal ketiga belum bisa sempurna, maka dilanjutkan kepada tahap yang keempat. Di sini memilih yang dimana semua determinan itu adalah kandidat key-nya. Baik. Nah, setelah menyimak konsep-konsep dari normalisasi basis data, sekarang kita lihat bagaimana tantangan perancangan di dalam basis data. Nah, desainer ini harus membuat kompromi desain yang dipicu oleh tujuan yang saling bertentangan. Ini tantangannya ya. Di mana standar desain itu mengembangkan desain itu yang baik dan tidak berlebihan dan tanpa ada cadangannya. Nah, ini saling bertentangan antara standar desain dan kecepatan pemrosesannya. Lalu kemudian persyaratan informasinya itu kemampuan untuk mengirimkan semua permintaan dan pelaporan yang ditentukan persyaratan penggunanya itu tepat waktu. Nah, ini adalah hanya sebagai beberapa yang di-highlight mengenai tantangan perencanaan di dalam basis data. Nah, contoh bentuk kompromi yang populer itu adalah denormalisasi. Apa itu denormalisasi? Denormalisasi itu merupakan teknik pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan desain database yang baik dan bukan sebagai aturan baku. Nah, jadi bukan aturan baku, tetapi hanya pendekatan yang untuk mendapatkan desain database yang terbaik. Konsekuensi dari denormalisasi itu ada redundansi, ada not atomic, ada workspace, dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian denormalisasi ini bersifat normatif yang memungkinkan untuk dilanggar dengan alasan efisiensi dan pelayanan informasi tepat waktu. Nah, ini karena adanya tantangan tadi, karena harus tepat waktu. Sementara ketika menerapkan normalisasi database, sudah disebutkan di awal pertemuan bahwa salah satu kelemahan dari penerapan normalisasi database ini akses database yang menjadi lebih lambat. Nah, untuk menghadapi tantangan itu maka dilakukanlah denormalisasi ini. Bentuk-bentuk denormalisasi itu yang pertama membuat atribut turunan pada tabel, kemudian atributnya yang berlebihan, kemudian summary table, kemudian membiarkan relasi transitif dalam satu tabel untuk kemudahan prosesnya. Jadi ini semacam bentuk yang tidak normal, unnormalized juga. Denormalisasi ini seperti ini, tetapi lebih ditata agar tabel-tabel tersebut bisa diakses
diakses dengan lebih cepat dan mendapatkan hasil yang lebih tepat waktu. Seperti ini ya penjelasannya. Baik, pertemuan kita cukup sampai di sini. Silakan mengerjakan tugas dan diselesaikan sesuai ketentuan yang sudah diberikan. Jangan lupa untuk selalu teliti dengan presensinya agar bisa terekam dengan baik di website Scalsa. Jika ada pertanyaan yang perlu dikonsultasikan, silahkan hubungi saya melalui kontak WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.